Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ia membuka mulutnya di tengah umat. Roh kebijaksanaan dan pengetahuan dilimpahkan Tuhan ke dalam hatinya. Ia dihias semarak mulia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 28 Agustus, peringatan wajib Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Setelah pertobatannya yang mendalam, Santo Agustinus berusaha untuk mengembangkan seluruh talenta di dalam dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan dan kebaikan sesama melalui pengajaran dan kesaksian hidupnya secara optimal. Apakah kita telah mengolah semua talenta, bakat, dan kemampuan secara maksimal? Dan apakah kita memiliki hati untuk berbagi secara cuma-cuma kepada sesama? Mari kita hening sejenak. Kita bersihkan hati kita. Kita pantaskan diri agar layak mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata,
Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam. Yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan menitipkan hartanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Banyak orang tidak berani melangkah untuk melakukan sesuatu. Oleh karena mereka terus-menerus merasa kurang mampu, tidak punya talenta, dan 1000 alasan lainnya. Kadang, kita begitu sibuk memikirkan hal-hal yang terlalu besar tentang diri kita. Apalagi ketika kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain yang memiliki kelebihan. Kita lupa bahwa setiap orang itu memiliki talenta, meskipun besar kecilnya tidaklah sama. Masing-masing hamba dalam perumpamaan diberikan talenta yang berbeda menurut kesanggupan. Dalam Injil dikisahkan bahwa hamba yang pertama dan kedua segera pergi untuk menjalankan talenta tersebut. Kata segera pergi berarti tanpa menunda. Hal ini merupakan sebuah bukti bahwa mereka mengembangkan talenta sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kedua hamba bergegas mengembangkan talenta itu dan mencari keuntungan dengan berusaha keras. Jerih payah mereka tidak sia-sia. Mereka berhasil menggandakan talenta, serta meraih keuntungan dan mendapatkan pujian dari Tuhan. Jika kita setia dalam perkara kecil, maka kita juga setia dalam perkara besar. Jika kita setia pada Tuhan, maka Tuhan juga akan mempercayakan kehidupan kekal kepada kita. Berbeda dengan kedua hamba lain. Hamba yang memperoleh 1 talenta memilih menguburkan talentanya di tanah. Tindakan menguburkan talenta merupakan tindakan konyol dan tidaklah dikehendaki oleh tuannya. Oleh karena itu, ia dihukum oleh tuannya. Dari hamba ini kita bisa belajar bahwa ada banyak talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun tampak kecil, tidak boleh dikuburkan atau diabaikan. Hal ini penting karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban kita akan menentukan bagaimana sikap dan hidup yang layak kita terima
dari Tuhan. Marilah kita berlaku sebagai hamba yang baik, yang sigap mengembangkan talenta kita, supaya kita dilayakkan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, baharuilah kiranya di dalam gerejamu semangat yang kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.